Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, all students, we are back in biology learning and welcome to the even semester or second semester. And I hope you are still enthusiastic, and I hope you are still happy. Yes, and we still enjoy for the study and not make an excuse to be discouraged in studying. Now, I want to teach for all students, for all of you, the new lesson about biology subject. This is stem cell uh, and cancer. Uh, Bapak akan menceritakan atau memberikan penjelasan tentang sel punca, tumor, dan kanker pada jaringan hewan. Nah, apa sih sel punca itu? What is the meaning of stem cell? Nah, the stem cell from the word is punca, yang berarti awal mula. Dan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme itu adalah namanya sel punca. Mohon maaf jika nanti di background-nya ada suara-suara yang kurang mendukung ya teman-teman semuanya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Jadi jangan sampai antum semuanya malas seperti itu atau terganggu dengan hal ini. Kita tunjukkan semangat ke antum semuanya untuk belajar bareng seperti itu. Nah, di sini sel punca itu sendiri adalah yang tadi sel yang menjadi awal mula pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Jadi awal mulanya itu manusia itu terbentuk atau makhluk itu terbentuk itu berasal dari sel. Nah, selnya yang belum terdiferensiasi atau belum berubah menjadi makhluk hidup secara utuhnya itu namanya sel punca. Nah, di sini karakteristik dari sel punca itu adalah yang pertama, belum berdiferensiasi. Artinya apa? Artinya belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Jadi selnya itu masih tidak tahu bentuknya seperti apa dan fungsinya itu untuk apa. Nah, itu adalah belum berdiferensiasi. Karakteristik yang kedua adalah mampu memperbanyak diri. Artinya apa? Cara replikasi sel yang berkarakteristik sama dengan sel induknya. Jadi untuk memperbanyak diri itu melakukan namanya replikasi. Nah, replikasi ini berfungsi nantinya untuk menyamakan sel induknya. Itu yang disebut dengan replikasi sel atau mampu memperbanyak diri. Nah, yang terakhir, karakteristik yang terakhir adalah berdiferensiasi lebih dari satu sel. Maksudnya apa? Untuk melakukan berdiferensiasi itu ada dua jenis. Sel punca ini akan berubah menjadi dua jenis. Ada pluripotent dan multiprotent. Nah, pluripotent itu merupakan sel punca yang berdiferensiasi menjadi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi, sel punca itu sendiri nanti akan berubah menjadi ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang nanti tujuannya akan dilakukan proses yang namanya blastosit. Nanti akan kita bahas pada kelas 3 terkait masalah perkembangan hewan. Itu nanti ada proses zigot, ada proses blastosol, ada proses dan segala macamnya. Itu nanti ada banyak macam-macam dari ada prosesnya dalam perkembangan hewan. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya berdiferensiasi secara multipotent. Maksudnya apa? Sel punca ini berdiferensiasi menjadi satu golongan saja. Dia tidak menyusun secara utuh manusianya semuanya,
tetapi hanya satu golongan saja, yakni saraf dan hematopoietik atau darah. Nah, itu tiga karakteristik dari sel punca. Belum berdiferensiasi, mampu memperbanyak diri, dan berdiferensiasi lebih dari satu sel. Yang ada dua jenis, yakni pluripoten dan multipoten. Pluripoten itu berdiferensiasi menjadi mesoderm, ektoderm, dan endoderm. Kalau multipoten itu berdiferensiasi menjadi hanya satu golongan saja, darah dan saraf. Itu adalah sel punca. Ini adalah gambaran sel punca. Jadi nanti akan berubah bentuknya menjadi jaringan saraf, liver cell, blood and immune cell. Ini adalah stem cell. Jadi stem cell ini tidak dapat berdiferensiasi secara utuh karena nantinya dia belum ada bentuk dan fungsi yang spesifik. Itu adalah sel punca. Selanjutnya ada yang disebut dengan jenis-jenis sel punca. Nah, jenis-jenis sel punca itu sendiri ada dua berdasarkan tingkat maturasi. Berdasarkan tingkat maturasi itu ada sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Artinya maturasi itu perkembangannya. Pasti ada embrio, ada yang dewasa. Jadi kalau sel punca embrionik itu atau yang disebut dengan embryonic stem cell itu selnya didapatkan berdasarkan dari tahap embrio yang umurnya 3 sampai 5 tahun. Dan sel punca embrionik ini terdapat pada fase yang namanya blastosis. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan kelas 12 terkait bab tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Selanjutnya sel punca embrionik ini bersifat pluripoten. Tadi sudah dibahas bahwa pluripoten itu adalah sel punca yang berdiferensiasi menjadi mesoderm, ektoderm, dan endoderm. Nah, ini sel punca embrionik tidak dapat menjadi terapi sel untuk menyembuhkan penyakit. Jadi sel punca ini ternyata fungsinya itu bisa untuk dilakukan terapi, akan tetapi dalam sel punca embrionik itu tidak dapat menyembuhkan penyakit dalam proses terapi selnya karena memiliki proliferasi yang tinggi. Artinya proliferasi itu adalah pembelahan sel yang sangat cepat. Itu malah mengakibatkan adanya tumor yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan pembelahannya secara terus-menerus dan adanya benjolan, itu akan mengakibatkan terjadinya tumor yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada yang namanya sel punca dewasa. Sel punca dewasa atau yang disebut dengan adult stem cell itu sel yang berada di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam satu jaringan dewasa. Jadi sel yang berada di antara sel-sel lainnya itu yang disebut dengan sel punca dewasa yang berada di dalam suatu jaringan dewasa. Nah, selanjutnya sel punca dewasa ini bersifat multipoten, hanya dapat berdiferensiasi menjadi satu golongan saja, yakni darah dan saraf. Nah, kemampuan berdiferensiasi ini sangat kecil dibandingkan dengan sel punca embrionik. Jumlah selnya pun itu lebih sedikit 1/10⁵. Waduh, sangat kecil sekali ya teman-teman. 10⁵ aja berarti 10.000. 1/10.000. Wah, jadi ada 10.000 sel dan satunya itu pasti sel punca dewasa. Nah, adapun contoh-contoh dari sel punca dewasa itu bisa dilihat di sampingnya. Kalau pada hematopoietik atau darah itu ada di eritrosit atau sel darah merah, trombosit atau keping darah, neutrofil, limfosit B, limfosit T pada sel darah putih. Nah, selanjutnya jaringan saraf. Sel punca dewasa itu ada di 3 komponen saraf utama, astrosit, oligodendrosit, dan neuron. Selanjutnya ada yang namanya jaringan kulit. Jaringan kulit itu ada sel puncanya, ada pada keratinosit, sel-sel epidermis kulit.
Jadi di sel-sel epidermikulis pasti ada sel punca dewasa. Nah, selanjutnya ada mesenkimal. Mesenkimal ini lebih kepada jaringan tulangnya. Ada di osteosit, kondrosit, adiposit, sel-sel jaringan ikat. Nah, itu ada pada mesenkimal yang memiliki sel punca dewasa. Dan yang terakhir, sel punca dewasa itu terdapat pada jantung. Nah, jantung ini ada pada bagian endotel, kardiomiosit, dan sel otot polos. Ini adalah contoh-contoh yang sel punca dewasa itu ada di contoh seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang potensi sel punca dalam aplikasi klinis itu seperti apa. Nah, ternyata yang tadi sudah dibahas bahwa sel punca ternyata bisa dilakukan terapi untuk menyembuhkan penyakit. Nah, penyakitnya seperti apa? Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang memiliki kerusakan sel yang bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi seperti semula. Contohnya apa? Contohnya ya stroke, terganggunya pasokan darah ke otak, Alzheimer, otak mengerut dan mengecil, diabetes mellitus, gangguan metabolisme insulin yang ada di hati, aterosklerosis, peradangan pembuluh darah, dan infark miokard atau serangan jantung. Nama lainnya serangan jantung, infark miokard. Nah, selanjutnya diabetes mellitus. Kita akan bahas lebih detailnya lagi pada contoh dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah gangguan insulin. Nah, diabetes mellitus penyakit yang disebabkan oleh adanya defisiensi akibat dari degenerasi pankreas pada sel beta pankreas. Artinya disebabkan oleh adanya penurunan pankreas yang ada di dalam hati ya. Pokoknya degenerasi pankreas yang ada di dalam sistem pencernaan pada sel beta pankreas, pada pankreas intinya seperti itu. Nah, biasanya untuk menghilangkan atau meringankan gejala penyakit simptomatik, biasanya diabetes mellitus ini dilakukan injeksi insulin pada pasien IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh para dokter-dokter. Nah, akan tetapi untuk pengobatan secara permanen atau nanti tetap itu digunakan teknik yang namanya transplantasi sel punca. Nah, biasanya sel punca untuk diabetes mellitus ini yang berasal dari saluran pankreas itu pasti, populasi sel penghasil protein nestin, sel oval dalam hati atau sel punca lainnya. Itu nanti bisa diambil dari misal dari jenazah kayak gitu, tetapi harus ada itikadnya seperti itu dan harus ada perjanjiannya. Seperti itu ya teman-teman. Biasanya dalam ilmu kedokteran itu ada teknik yang namanya teknik transplantasi seperti itu. Itu dilakukan untuk pengobatan secara permanen. Nah, bagaimana proses dari transplantasi sel punca yang ada pada diabetes mellitus? Itu yang pertama dikultur hingga jumlahnya mencukupi. Jadi sel punca itu akan dikultur atau diperbanyak jumlahnya untuk mencapai jumlah yang cukup. Lalu injeksi ke saluran pembuluh darah atau diferensiasi menjadi sel beta pankreas. Itu nanti hasil dari kultur tadi itu diinjeksi ke saluran pembuluh darah atau biasanya diubah lagi menjadi sel beta pankreas. Nah, setelah diubah atau didiferensiasikan, maka sel punca yang berupa sel beta pankreas ini akan ditransplantasikan langsung ke organ hati. Seperti itu, teman. Nah, ini adalah diabetes atau teknik transplantasi sel punca pada diabetes mellitus dan potensi sel punca dalam aplikasi klinis. Nah, selanjutnya ini adalah tumor dan kanker. Ini yang tadi kita sudah bahas terkait masalah sel punca tadi, nanti akan mengalami diferensiasi, terus membelah, dan jika pembelahan sel tersebut itu dilakukan secara cepat dan merugikan, maka akan terjadi yang namanya penyakit tumor.
Nah, penyakit tumor itu merupakan benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel-sel yang tidak normal atau abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Astagfirullah. Nah, yang kedua, terdapat dua jenis berdasarkan pertumbuhannya, yakni tumor ganas atau malignan tumor dan tumor jinak atau benign tumor. Nah, jadi ada dua jenis tumor itu, ada tumor ganas, ada tumor jinak. Nah, kalau tumor ganas itu nanti akan bisa disebut sebagai kanker. Nah, kanker itu merupakan pembelahan sel yang tidak terkendali dan dapat merugikan jaringan sebelahnya atau yang disebut dengan invasi. Dan juga bisa migrasi ke sel yang tempat yang jauh atau metastasis. Jadi kanker ini adalah tumor yang dapat merugikan jaringan sebelah atau invasi atau migrasi sel ke tempat yang jauh atau metastasis. Atau biasanya kalau misalnya analoginya merugikan ke tetangga sebelah atau merugikan ke kelurahan sebelah yang lebih jauh, itu yang disebut dengan kanker. Nah, kanker itu disebabkan oleh banyak faktor. Yang faktor yang terbesar itu adalah faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Nah, selain itu, faktor genetik atau faktor lingkungan juga penyebabnya disebabkan oleh makanan dari kimia. Biasanya dilakukan pengasaman, ada kandungan alkoholnya, dan zat pewarna makanan yang bukan alami, itu biasanya dapat menyebabkan terjadinya kanker. Nah, selanjutnya faktor dari kanker itu sendiri adalah karena virus. Ada virus papiloma contohnya, itu dapat menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Dan juga virus ini dapat terjadi menyebabkan penyakit kutil kelamin atau genitalis. Nah, contoh yang lainnya dari penyebab virus ini adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini dapat menyebabkan kanker hati. Lanjut, faktor yang lainnya dari penyebab kanker itu adalah infeksi itu yang disebabkan oleh cacing Clonorchis dan cacing Schistosoma. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya kanker pankreas dan saluran empedu dan juga kanker kandung kemih. Selanjutnya gangguan keseimbangan hormonal, bisa dibaca di sini kelebihan estrogen dan kekurangan progesteron dapat menyebabkan penyakit kanker rahim, kanker leher rahim, dan kanker payudara. Selanjutnya faktor kejiwaan dan emosional ini itu akan menyebabkan terjadinya sel yang hiperaktif nantinya yang dapat menyebabkan terjadinya tumor dan kanker apalagi. Dan lanjut ada radikal bebas. Nah, ini yang sangat penting untuk diperhatikan adalah penyebab dari kanker ini dapat disebabkan oleh radikal bebas. Nah, radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu adalah suatu atom, gugus atom atau molekul yang memiliki elektron bebas dan dapat menjadikan atau menghasilkan produk sampingan. Nah, produk sampingan ini yang akan menyebabkan terjadinya kanker. Contohnya apa? Makanan dan minuman yang beracun, udara terpolusi, dan juga radiasi sinar UV serta radiasi nuklir. Ini akan menyebabkan terjadinya penyebab kanker seperti itu. Nah, materi pada hari ini dicukupkan sekian. Jika ada pertanyaan mungkin boleh bertanya lewat WhatsApp ataupun bisa nanti pertanyaan itu boleh lewat komen yang ada di YouTube, yang ada di bawah video ini, seperti itu ya teman. Nah, jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.